Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'da, alhamdulillahi li jalalihi wa kamalihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfadh ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama di masjidnya Rasulullah ya, karena Al-Amin saya lihat namanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembalinya kita kelak mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sahibul majlis, yang punya majlis ini, saya punya kampung dengan dia berdekatan, baku tetangga. Ya, saya dari Yaman, dia dari Paguyaman. Ini bahasanya Ustadz sendiri, kita kasih kembali pada dia. Ketua Majelis Ulama Kota Manado, imam masjid, pengurus masjid, para asatidzah, para guru-guru, para alim ulama, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, kita sudah mulai majlis kita dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sejarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Amin ya, ataupun orang yang sangat terpercaya. Nama ini sebelum beliau baginda Nabi Muhammad menjadi nabi, semua orang yang ada di kota Mekah itu mengenalnya dengan sifat Al-Amin. Bahkan yang kelak akan menjadi musuhnya pun waktu itu memanggilnya dengan Al-Amin. Sehingga ketika akan terjadi perselisihan di kalangan kaum Quraisy untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya, semua kabilah suku yang ada di situ punya keinginan mereka yang meletakkannya, sehingga hampir-hampir akan terjadi peperangan. Maka habis itu mereka rembuk dan mengambil keputusan, kita akan menjadikan hakim nanti orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka ternyata orang yang pertama masuk di Masjidil Haram itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka lihat semua kabilah, semua suku mengatakan radina bil amin, kami
reda Al-Amin Muhammad itu sebagai hakim penyelesaian masalah. Artinya cerita ini untuk menyelesaikan masalah kita saat ini juga adalah Nabi Muhammad. Ya. Dengan menghidupkan di dalam hati kita, mengenang, mengingat bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melakukan kebaikan kepada siapapun selagi namanya mereka itu manusia. Nabi sedang duduk, tiba-tiba berdiri. Waktu dia berdiri, sahabat yang di sebelahkan, apa yang kau buat kau berdiri? Dia bilang, itu ada jenazah lewat. Orang bilang, itu jenazahnya apa namanya? Yahudi. Apa dia katakan? Alaysa nafsan? Bukankah dia manusia? Ya. Kenapa dia katakan bukankah dia manusia? Karena seluruh manusia bersaudara, mau terima atau tidak bersaudara. Yang bilang bukan saya. Ya. Yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Dia mulai ayat ini dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ketika dikatakan wahai sekalian manusia, siapa itu manusia? Yang percaya Allah dan yang tidak percaya Allah itu juga manusia. Ketika dia katakan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, pertama dia bilang ingat, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini dia mula ayat itu dengan ketakwaan setelah menyuruh seluruh manusia bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena sesudah ini kata-kata mengatakan alladzi ja'alakum min anfusikum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin, yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Siapa dia? Adam. Dan kemudian dari Adam itu ada pasangannya. Dari kedua pasangan itu wabasabitu rijalan katsiran. Bertebarlah lelaki dan wanita. Karena kehidupan dunia ini, manusia yang ada di dunia ini, dikatakan oleh para sahabat, apa namanya? Adam min turab. Adam itu dari tanah. Berarti kita juga dengan tanah bersaudara. Mau bersaudara dengan tanah? Kalau saya pilih mau. Karena tanah makhluk yang paling berbudi. Makhluk yang paling berbudi itu tanah. Dan makhluk yang paling dapat mengenalkan kita pada Tuhan kita juga tanah. Kamu dicipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kenapa saya bilang paling berbudi? Siapa yang memberi sesuatu pada tanah, pasti tanah itu akan memberi balik kepadamu lebih banyak daripada yang kau berikan. Ya. Ini ada di depan ada pohon-pohon buah-buah, cuma satu pohon kita orang tanam, tapi ketika hasilnya datang banyak dia kasih. Berarti kalau manusia lupa ataupun tidak berbudi, dia bagaikan kacang, lupakan kulit. Kalau orang bilang mengatakan satu kebaikan, kita jawab dengan kebaikan demi kebaikan. Itu diajar oleh Nabi Muhammad. Orang salam kita, assalamualaikum. Kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sekurang-kurangnya kita jawab semisal dengan dia. Ya. Ada orang karena malas tulis, dia cuma tulis as. Kalau bawa
So tahu kalau ada yang tulis begitu, tulis DP nama besar beras, kon tulis pamalas. Kenapa tidak mau tulis sempurna? Kau mendoakan mendoakan orang itu satu kebaikan. Berarti ini manusia yang kacang lupaku kulit. Justru itu dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Kita akan kenal Allah itu ketika mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Kita akan kenal itu. Siapa yang berselawat kepadaku satu salawat, Allah akan berikan kepada dia 10 rahmat. Percaya tidak? Dari mana kamu orang percaya? Ya. Kalau disuruh tadi, saya lihat Ustadz suruh ke depan semua majelis. Lambat, tapi coba kalau taruh doi, ke depan dapat doi. Karena kita rompe iman di mata. Ya, apalagi kalau dia punya lambang, apa namanya, 2 pahlawan nasional, lebih cepat. Kalau Pati Murah pasti lambat-lambat. Ya. Dan itu yang paling kita orang suka kasih. Yang Pati Murah itu. So Pati kon murah itu. Artinya kita disuruh untuk memberikan kebaikan. Kita berikan kebaikan kepada orang, kita akan mendapatkan kebaikan lebih banyak daripada yang kita beri. Ya. Itulah Allah. Kita tidak heran kalau begitu. Kenapa? Karena ciptaannya saja, tanah saja bisa memberi lebih kepada orang yang memberinya. Kenapa sang pencipta tanah tidak bisa memberikan lebih? Kalau tanah saja bisa kita tanam 1 biji rica, nanti dia pohon kong banyak DP rica. Padahal kita orang cuma kasih 1. Cuma kasih 1. Karena kebaikan itu pasti tidak akan sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amalan. Zaman Harunur Rasyid, ini Harunur Rasyid punya keinginan untuk memberi ganjaran kepada orang yang berbuat dan berlaku mengatakan kebaikan. Dia pagi-pagi dia keluar bersama menteri-menterinya dengan dia punya bendahara. Seperti mana dikatakan ada bendahara MUI. Saya biasa bilang, biar tiada ketua, yang penting ada bendahara. Karena di situ ada doi di situ. Jadi Harunur Rasyid ini keluar jalan. Dia ketemu sama satu kakek yang sudah sepuh, sedang menanam pohon. Yang dia tanam pohon zaitun. Ya, bukan zaman ini. Zaman dulu kalau tanam pohon zaitun dari kecil, belum ada itu tahu bastek mungkin. Ya. Ini pohon zaitun nanti berbuah kira-kira mati ini. Ini om ini. Jadi ini Harunur Rasyid lihat. Dia bilang, buat apa? Dia bilang tanam pohon zaitun. Harunur Rasyid bilang, kau masih mau apa? Apa jawabannya? Afala nagris liya'kulallahikun. Tidakkah patut aku menanam sesuatu yang akan dimakan oleh generasi yang berikutnya? Ini perkataan luar biasa. Jangan kita berbuat sesuatu hanya untuk diri kita. Tapi kita berbuat sesuatu untuk orang yang akan datang. Ketika orang yang akan datang itu datang, kalau dia orang yang berbudi, pasti dia ingat ini semua adalah perilaku orang dahulu. Orang biasa selalu cemoh itu kuno. Ya, kuno ngana. Kita mau tanya, ada kini? Kalau tiada kuno, jangan pandang enteng itu kuno. Ya. Maka ketika dia menjawab seperti itu, Harunur Rasyid bilang ini perkataan luar biasa. Perkataan yang baik harus diberi ganjaran. Diberilah kepada dia ini 200 dirham. Waktu diberi 200 dirham, dia ini senyum. Ini om tadi senyum. Ya.
Ini ada Om sama kita juga sini. Ini Om senyum. Ini Harunur Rasyid bilang, "Kia mangana senyum?" Dia bilang luar biasa, kita pe pohon zaitun ini baru kita tanam, so bahas punya hasil. So punya hasil 200 dirham. Ini Harunur Rasyid bilang luar biasa, ngana bagus ngana pe pendapat. Kasih 200 dirham. Waktu dia kasih 200 dirham lagi, so bukan senyum ini Om. So ketawa. Dia bilang, "Siapa kada ketawa?" Dia bilang, "Ini pohon zaitun dalam satu tahun 1 kali berbuah. Kita baru tanam so 2 kali DP hasil." Maka Harunur Rasyid kasih lagi 200 dirham, tetapi ketika dia kasih 200 dirham dia terus lari. Ini dia menteri-menteri dibilang, "Raja, Sultan, kenapa nggak mau lari?" Dia bilang, "Kalau kita orang di situ terus, habis orang pedoi sama ini. Karena kita orang tidak mampu untuk beri balasan kepada kebaikan ini hanya milik Allah. Satu contoh. Dalam hadis Nabi bilang, siapa yang salat janazah, ada orang meninggal kita hadir salat janazah, Allah pahala yang diberi oleh Allah kepadanya itu 1 qirat." Ya, ditanya Ibnu Abbas, ditanya itu 1 qirat itu bagaimana? Katanya 1 qirat itu besarnya sama dengan gunung Uhud. Tidak tahu gunung di sini mau dikasih apa, gunung apa kira-kira? Gunung Kelaba. Kira-kira kalau ini kita membuat baik, mudah-mudahan ini adalah perbuatan baik yang kita lakukan karena kita berselawat. Bayangkan kalau setiap orang ini dapat 1 qirat, kok dikasih turun di sini itu 1 qirat, orang mau pergi di mana? Ya. Ada berapa orang ini? Kong 10 gunung Kelabat saja dia mau taruh di sini. So habis orang. Itu ganjaran yang diberi oleh Allah. Justru itu dalam hadisul qudsi katakan, "Innama hiya a'malukum ukhfiha lakum." Ini amal perbuatan kalian yang aku simpankan untuk kalian. Siapa yang mencatat? Ada buku orang, buku rekening. Ya. Cuma yang catat ada 2 ini, raqibun atid. Sekretaris yang sangat setia. Ketika kita kembali kepada Allah, sekretaris ini akan tetap bersama kita. Dengan buku rekening itulah kita akan ambil semua yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, jangan kita orang tunggu kita orang mau terima. Kita orang kasih sama Allah. Karena tidak bisa disimpan di dunia sama sekali. Yang bisa menyimpannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan dari kebaikan yang kita buat itu kita akan mendapatkan kelapangan hati. Ya. Justru itu di dalam hadis Nabi, ma min qaumin jalasa majlisan fi majlisin. Tiada satu kaum pun yang duduk di satu majlis, lam yadhkurullaha fihi, di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, walam yusallu ala nabiyihim, mereka tidak berselawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tiratan, maka bagi mereka itu adalah sesuatu, tirah adalah kerugian. Insya'a, jika Allah kehendaki, afa anhum, Allah maafkan mereka. Wa insya'a azabahum, ataupun jika Allah mau Allah azab. Artinya di dalam majlis ini kita alhamdulillah sudah duduk berzikir dan berselawat. Kalau tidak, kita dalam keadaan merugi. Cuma yang perlu kita ketahui, zikir itu bukan hanya dengan lisan kita, tetapi tingkah laku kita menunjukkan kita juga mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam surat Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Nanti kalau ada seruan hari Jumat, bersegeralah untuk pergi mengingat Allah. Kemudian dia bilang, idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Dia bilang apa?
Wadhkurullaha katsiran. Ingat Allah banyak-banyak. Waktu pergi ke masjid, dia cuma bilang pergi ingat Allah. Tapi setelah keluar masjid, dia bilang ingat Allah banyak-banyak. Karena mestinya kan di masjid ingat Allah banyak-banyak. Kenapa waktu keluar masjid kau mau cari ganjaran, mau cari apa rezeki, mau cari apa, kau disuruh ingat Allah banyak-banyak? Apa yang mau ingat? Bagaimana itu dia maksud? Yang dia maksud waktu batimbang, waktu dia mau kasih kurang, astagfirullahaladzim. Orang tidak lihat tapi Allah itu namanya zikir, mengingat Allah dalam perilaku, dalam tingkah laku, dalam perbuatan. Ya. Kalau orang punya warung makan, ya, artinya hati-hati itu juga. Ada kita lihat cuma pakai sendok. Ya, wallahu alam, mungkin orang ini bayar sama, tapi orang yang berikutnya waktu dia ada tak kurang. Ya. Jadi kalau jual itu biar ada takaran yang tepat agar kita tidak menganiaya hak orang lain. Karena hak orang lain itu di dalam Al-Quran ada 2 surah dalam Al-Quran yang Allah mula ayatnya itu dengan wailun, dengan celaka. Bahkan ada bilang neraka wail. Yang pertama, wailul lil mutaffifin. Ini berkaitan dengan apa? Dengan hak orang, dengan harta benda. Celaka, neraka wail bagi orang yang mengurang-ngurangi timbangan. Karena dia mau untung banyak di dunia, dia rugi banyak juga di akhirat. Kalau orang batimbang biasa, dia liter itu dia pukul di bawah tanah sedikit begitu. Ya. Yang kita orang kira 1 liter, setelah diukur dengan liter yang betul, syukur. Ini zalim namanya. Penganiayaan terhadap orang. Ambil hak orang penuh, memberikan kepada orang kurang. Ya. Kalau orang buat tabale, kita yang dapat itu, kita orang marah. Tetapi ketika kita buat sama orang, kita orang suka karena kita orang pikir dapat untuk murkanya Allah itu lebih berbahaya daripada murkanya manusia. Tetapi murka Allah itu dia tidak turunkan serta-merta. Bukan karena lalai, tetapi memberikan kesempatan dan harapan. Allah memberikan harapan. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah bilang wa umli lahum, kami berikan mereka kesempatan, tapi hati-hati. Sesungguhnya perilakuku nanti sangat berbahaya. Artinya kita diberikan kehidupan untuk tetap menggunakan dalam tindak laku kita. Kita juga harus menggunakan hati nurani. Kita kembalikan kekurangan itu. Kalau orang beri sama saya kurang, saya bayar full, tapi orang kasih sama saya kurang, itu apa perasaan? Ya, dengan saya beri orang kurang, saya dapat penuh. Artinya kembalikan segala sesuatu itu pada diri kita. Artinya kalau kita tampeleng orang, nana kembalikan bagaimana kalau orang tampeleng kita orang? Tentu kita orang marah. Kalau kau mau orang marah, siapa tampeleng orang? Kalau kau mau dihargai, hargai orang. Ayat yang kedua, ini biasa banyak sama perempuan ini. Biasa. Tapi yang biasa juga sama laki-laki. Apa dia? Wailul likulli humadzatin lumadzah. Ya, ini tentang kehormatan. Ya. Harta orang kita jaga, kehormatan orang juga kita jaga. Dengan ucapan ataupun dengan apapun caranya. Ya. Ada kita orang lihat orang pakai gelang emas banyak. Yang biasa begitu, yang banyak siapa? Mengaku ya.
Siapa mau susah sama orang? Nikmat itu yang ada pada dirimu, bukan yang ada pada orang lain. Jika nikmat itu kau lihat ada pada orang lain, yang akan timbul darimu sakit hati. Mau makan sadap bagaimana dia bicara? Ustaz Rizal ada program apa namanya? Ini puasa Senin Kamis. Kita mau tanya, makan sadap itu kapan? Jadi kalau lapar, ibu-ibu, satu waktu jangan buat apa-apa. Buat waktu lapar sekali, buat cuma nasi dan rica. Supaya mau tambah sedap, peras jeruk sedikit. Peras lemon. Waktu lapar. Kira-kira nikmat tidak? Nikmat. Berarti nikmat itu yang ada padamu. Jangan kau lihat waktu kau cuma rica dan nasi dan rica, kau lihat orang di sebelah ada ayam panggang. Dan berharap mau dikasih. Tidak dikasih, karena kira tidak sakit hati. Berharap orang mau batawar. Dia tidak tawar, sakit hati. Jadi yang kau makan itu, justru itu Nabi bilang, ketika dia katakan sama Anas ibni Malik, ya ghulam, samillaha, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak, ya, apa? Samillah, makan itu baca bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan makanlah sesuatu yang ada di hadapanmu. Tidak usah lihat kiri kanan, karena yang di kiri kanan ini belum tentu baterek banyak, ngana mau sakit hati. Yang nikmat itu yang ada padamu, bukan yang ada pada orang. Maka nikmat itu makanan ada yang pada sama kita. Yang itulah yang perlu kita syukur. Alhamdulillah. Berapa banyak kita orang bersyukur. Ada orang bersyukur, nanti ada bunyi. Alhamdulillah. Padahal yang paling banyak bunyi itu orang yang minum apa namanya? Yang orang pagi-pagi bangun so tiap tahu mana bulan dan bintang. So orang itu yang paling banyak bunyi. So orang itu. Ada minum apa? Minum cap tikus. Ya, in satu waktu kita amper. Karena kita haus. Ada kita orang sama Ustaz itu. Jalan, pergi kemana atas. Kita lihat ada orang, ada aqua. Kita bilang, tolong beli akan aqua itu. Dia bilang, Ustaz itu bukan air. Karena dia warna jernih. Itu sampai habis. Kalau kita orang minum itu satu bunyi terus itu. Banyak alhamdulillah. Padahal nikmat itu bukan karena itu. Nikmat itu sesuatu yang engkau rasakan, yang engkau dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, untuk mengetahui nikmat yang engkau dapat itu adalah yang ada padamu, bukan yang ada pada orang lain. Kau syukuri apa yang ada padamu. La in syakartum la azidannakum. Cuma kadang-kadang kita orang menggunakan ayat ini, ketambahan itu kita pikir mau ditambah yang berbentuk benda. Yang penting anak bersyukur. Ya. Allah akan tambah, bisa tambah pahala, bisa tambah kesehatan, bisa tambah rahmat. Yang kita perlu dari Allah itu adalah rahmat Allah, bukan pahala. Kalau kita sudah dapat rahmat karena mau masuk surga, itu hanya masuk dengan rahmat Allah, bukan dengan amal yang kita lakukan semata-mata. Karena pemberian Allah melebihi daripada apa yang kita lakukan. Kau buat satu, Allah kasih 10. Yang dikasih 10 itu bukan karena amalmu, tetapi karena rahmat Allah. Artinya ketika dikatakan kita melakukan sesuatu itu dengan niat yang benar. Ya. Kita tahu dalam Al-Quran, ya, ada ayat mengatakan inna salata tanha anil fakhsyai wal munkar. Yang dikatakan iqamatus salat, aqimis salat, ya, tegakkan salat.
Orang bilang itu seperti pas datang waktu pergi ke masjid. Setiap waktu dia pergi ke masjid. Apakah itu iqamatus salah? Kata ulama, itu bukan iqamatus salah, tetapi adaan lis salah. Dia melaksanakan salat pada waktu. Terus apa yang dimaksud dengan iqamatus salah? Iqamatus salah itu dia maksud ialah orang yang melakukan salat itu di dalam perilakunya tetap ada salatnya. Kau salat kepada siapa? Allah. Terus setelah kau keluar salat masih ada Allah-kah bersamamu? Masih ada. Allah di mana engkau berada? Allah akrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu sama kamu sangat dekat, lebih dekat daripada urat yang ada di lehermu itu. Berarti iqamatus shalah itu kelihatan dalam perilaku. Itu yang dimaksud dengan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian ketika kita salat, ya, ada orang tanya, ini kiblat ada berapa? Biasa orang di kampung-kampung suka bertanya itu kiblat itu ada berapa? Ya, kalau kita orang bilang satu, dia bilang tidak betul itu. Ya, karena kita bilang kiblat itu ada dua. Ini kiblat arah. Yang kita salat, kiblat kita satu. Tetapi engkau salat itu untuk siapa? Itu kiblat kedua. Salatmu untuk Allah. Ya. Berarti hatimu. Ada orang salat Allahu Akbar dalam hatinya supaya orang bilang kita khusyuk. Supaya orang bilang kita orang baik. Orang sudah mau bilang anak orang baik. Tapi ngana tunggu di sana. Mana kita pahala salat? Tiada. Ngana sambayang untuk orang bilang ngana baik dan ngana sudah dapat. Allah orang bilang ngana baik. Kita salat, ruku, sujud itu adalah syariat. Syariat itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Tetapi dalam syariat itu ada hubungan kita dengan Allah. Apa? Itu hati engkau melaksanakan syariat. Kau melaksanakan syariat untuk siapa? Untuk Allah. Justru itu katanya mau ambil sesuatu adalah dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Nilainya amal yang kau lakukan itu tergantung dengan niat. Niat untuk manusia kau tidak akan dapat pada Allah. Tapi kalau niat untuk Allah, kau akan dapat dari Allah. Tapi ada orang biasa bilang, yang penting hati. Dia mau bilang sama orang yang penting hati. Nganape hati yang tahu siapa? Yang kita orang tahu nganape hati daripada nganape perilaku. Perilaku itu menentukan kau tidak baik. Tetapi yang tahu kau punya hati betul atau tidak siapa? Allah. Jadi tidak bisa bilang yang penting orang hati. Ya. Kau punya hati itu urusanmu dengan Allah, bukan urusanmu dengan manusia. Urusanmu dengan manusia itu adalah syariat. Orang yang patuh pada syariat. Ya. Tetapi dalam kita bersyariat ada orang bilang kita orang sudah pakai pakaian syar'i. Ya. Alhamdulillah. Secara syar'i kita orang lihat. Tetapi nilai pakaianmu itu nanti yang menilai Allah. Karena dalam Al-Quran ada ayat mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Artinya apa? Kau sudah menggunakan pakaian syar'i, sisa pakaian takwa yang kau tambah di dalamnya. Apa maksudnya? Kita memakai pakaian itu tidak mengolok-olok orang lain yang belum seperti kita. Itu yang dikatakan wailul likulli humadzatin lumadah. Jangan dengan pakaian syariatmu kau anggap kaulah yang terbaik. Orang yang tidak seperti kau adalah buruk. Ini belum ada libasut taqwa dalam hati. Ya. Karena libasut taqwa itu di dalam hati. Saya memakai pakaian ini karena mengikut syariat Allah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pakaian syar'i?
pakai celana panjang, tutup aurat, pakaian syar. Ada yang pakai baju koko, pakai sarung, pakaian syar. Ada dia pakai pakaian congsam. Ya, Cina punya, tapi tutup syariat itu. Syar'i, karena tutup pakaian syar'i itulah pakaian yang menutup Kau pakai jas syar'i, tutup. Ya. Yang penting hati yang kita jaga dengan pakaian yang engkau pakai. Jangan kau bangga diri, karena bangga diri ujub namanya, itu tidak baik. Maka oleh itu kita kembalinya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu waktu, ya, bagaimana dia juga ingin berbuat kebaikan sama dengan para sahabat yang lain. Satu waktu Rasulullah mau keluar pergi perjalanan jauh, yang mana yang dalam perjalanan itu yang mengikut kepadanya itu lebih dari ribuan orang. Sedangkan kendaraan waktu itu hanya ada 300 kendaraan. Bagaimana supaya yang lain juga dapat kendaraan? Maka ada yang menjadikan satu kendaraan dia kongsi untuk tiga orang. Maka Nabi memanggil Imam Ali, memanggil Abu Lubabah. Ya Ali, ya Abu Lubabah, ente kongsi sama ana di sini kendaraan. Artinya dari satu jarak ke jarak yang berikut nanti baku ganti. Maka sampai saat Nabi naik, sampai satu tempat sudah waktunya Nabi turun, mau dorang dua baku ganti. Waktu Nabi mau turun, apa orang bilang? Ya Rasulullah, kami rela. Tidak usah kau turun, kita orang yang mau. Biar kita orang bajal, yang penting anak-anak naik. Apa jawaban Nabi? Kaum orang kira cuma kaum orang yang kuat bajalan. Kita juga kuat bajalan. Dan ngoni kira cuma ngoni yang mau dapat pahala. Kita juga mau dapat pahala. Artinya orang yang sudah tidak punya dosa masih menginginkan ganjaran dari Allah karena sudah ada perjanjian awal bahwa kita orang baku ganti. Ya. Nabi pun begitu. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kesenangan, dia akan memberikan kesenangan itu. Bahkan ada satu waktu Nabi Muhammad biasa kalau dapat sesuatu pasti dia bagi-bagi. Ada satu waktu Nabi tidak bagi-bagi, dia bagi sendiri. Ya. Orang ada kasih sama dia jeruk, kong dari awal sampai akhir orang yang di kiri kanannya mengharap untuk dikasih, dia tidak kasih. Dia makan sampai habis sendiri. Karena orang yang bakasi masih ada di depan. Nanti Farhan gembira karena Nabi makan dengan penuh kegembiraan. Ini jeruk. Pigi ini sahabat dua tanya. Dia bilang, tidak biasa. Ya, makan sendiri. Dia bilang, ini jeruk yang kita kasih, yang kita makan ini. Ini DP asam luar biasa. Kalau kita kasih pangoni, ngoni mau bilang asam, kasihan DP hati. Sampai urusan begitu dia jaga. Padahal kalau innallaha la yastahi minal haq. Yang benar tetap harus dikasih tahu. Kalau asam. Tapi karena mau supaya orang yang memberi itu rasa lapang hati, senang DP hati, dia rasa sendiri DP asam. Baru dia makan dengan senyum. Padahal so asam sekali. Karena mau jaga perasa, kita orang ada begitu. Mau coba juga. Ada orang bakasi makan, pada sadap itu makan orang tajuk sadap Habib, punya anda sadap. Yang bicara kadang-kadang buat begitu. Karena ada satu waktu satu orang ini, wa yarham, semoga Allah ampuni dosanya. Dan dia sudah mendahului. Dia ada kupaskan kita mangga. Akhirnya waktu dia kasih kita makan mangga. Dia lihat kita makan, biasa kita pemuka. Dia bilang, tidak asam Habib. Dia bilang, manis. Kita rasa Kom dia ambil. Waktu dia ambil, dia baterai asam. Dia bilang, padahal kita so rasa itu di dapur asam. Tapi kita lihat habis. Artinya dia tidak percaya dia diri. Ya.
Dia percaya orang lain. Artinya itu Nabi Muhammad SAW mau memberi kepada orang rasa kasih. Ya. Bagaimana kita menghargai sesuatu, dan Nabi Muhammad itu sangat menghargai. Itulah yang kurang pada kita. Tadi dibilang banyaknya perkelahian, PAD artinya, ya, perkelahian antara desa. PAD tinggi. Kalau itu di sini baru sedikit, di Palu banyak sekali. Pendapatan daerah banyak sekali. Itu langsung pengalaman dengan yang bagi-bagi. Nah, ini disebabkan karena apa? Kadang-kadang rumah juga ada bermasalah. Seperti tadi dibilang ada yang mau DP mak di belakang. Ya. Artinya contoh sudah hilang. Yang mana Nabi minta ada contoh dalam kehidupan ini. Ya. Perlu ada contoh. Kalau di rumah siapa contohnya? Orang tua harus menjadi contoh. Kalau orang tua tiada contoh, anak bisa jadi contoh. Ya. Ini yang saya lihat pemuda-pemuda turun, jangan cuma selamatkan diri sendiri. Ya. Mohon senang, alhamdulillah kita ahli majlis, belum cukup. Ya, cari 1-2 orang bawa. Ya. Kalau mau tunggu kita orang, Ustadz Yasir pakai sarung, Ustadz Rizal mungkin masih bisa pakai celana kan biasa. Ya. Ya. Kalau dia datang di rumah tidak bawa baju, pakai sarung anak. Ya. Jadi kalian bisa ada punya komunikasi dengan pemuda. Lakukan. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadilah kita pembimbing rekan sebaya. Ya, semoga Allah merahmati kita, melindungi kita, menjadikan kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga kita. Semoga Allah merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersatukan hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa ibnaihi masibtaini alamul huda farrij humumana wal qurubana jami'aha ya man basatal ibada lahu yada. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu